Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terangilah hati kami, beri damai sejahtera, berikan hikmat sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Renungan kita saya beri tema Tuhan menuntun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bagian firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Jadi, apa perbedaan hidup antara umat Tuhan dan orang lain? Tentu tidak terletak pada ada atau tidaknya masalah atau pergumulan, karena semua orang pasti punya pergumulan. Tetapi perbedaannya adalah terletak pada ada atau tidaknya tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana Tuhan menuntun umatnya? Bahwa bagian Alkitab yang kita baca menyaksikan bahwa ketika umat Tuhan bergumul dengan berbagai kesulitan hidup, bahkan seringkali beban hidup umat Tuhan itu rasanya kok bertambah-tambah. Dan apa yang kita lihat dalam bagian ini, bahwa bangsa Israel juga mengalami ada berbagai kesulitan, sekalipun mereka sudah keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi mereka dituntun oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Dan kita lihat di sini ada dua karakteristik tuntunan Tuhan dalam hidup umatnya. Bahwa yang pertama, tuntunan Tuhan didasarkan pada pengenalannya yang sempurna atas umatnya. Dalam ayat 17, di sana dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Ia memilih jalan memutar, bukan karena ia ingin mempermainkan umat Israel, apalagi mau menyusahkan mereka, bukan itu. Tetapi di dalam ayat 17 dikatakan bahwa Allah tahu kekuatan mereka, bahwa Tuhan mengenal umatnya. Jadi kalau dia menuntun mereka melewati jalan yang lebih pendek, ya artinya kelihatan lebih dekat, tetapi ternyata orang Israel belum siap menghadapi berbagai peperangan. Allah tahu bahwa Israel baru saja lepas dari kekuasaan penjajahan Firaun dan belum memiliki mental sebagai pejuang. Karena itu Allah menuntun mereka dengan jalan memutar lebih panjang, tapi tanda kutip lebih ringan untuk mereka bisa jalani. Jadi Tuhan bisa menuntun dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, tuntunan Tuhan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau yang pertama, bahwa Tuhan tahu kekuatan mereka sehingga mereka menuntun dari jalan yang lebih panjang, lebih memutar, karena mereka belum siap menghadapi peperangan. Tetapi bagian ini bahwa Tuhan menuntun mereka siang dan malam. Ada tiang api di waktu malam, ada tiang awan di waktu siang, karena memang inilah kebutuhan orang Israel di dalam perjalanan. Mereka membutuhkan keteduhan di siang hari yang terik, mereka membutuhkan kehangatan, mereka membutuhkan terang di malam hari yang gelap dan juga dingin. Jadi kita lihat bahwa tiang awan, tiang api merupakan penunjuk arah, tuntunan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Saudara, di masa Tuhan, di masa kini, Tuhan tidak menuntun kita dengan tiang awan dan tiang api seperti pada masa dahulu, tetapi Ia menuntun kita dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa kini. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Ada firman yang kita dengarkan tiap-tiap hari melalui renungan, melalui khotbah, bahkan juga melalui pembacaan kita. Maka mari kita mempergunakan
media yang Tuhan berikan, firman Tuhan, untuk terus menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendaknya dan mencapai tujuannya. Dari apa yang menjadi kebutuhan kita? Kebutuhan utama kita sekarang adalah tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu sudah dinyatakan melalui Alkitab, firman Tuhan. Itulah kebutuhan utama rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bertekun di dalam firman Tuhan dan kita memberi diri untuk terus dituntun oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami senantiasa mau dituntun oleh Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Salam.